Oh, ibuku, bocah ras manusia ini, kecepatannya dalam menyerap sumber kekacauan sangat luar biasa daripada leluhur naga ini. Di cakram giok keberuntungan alam semesta, mata leluhur Hong Huang melebar, dan matanya hampir meledak. Dia tahu apa asal-usul kekacauan itu. Bahkan itu lebih kuat darinya, dan dia tidak bisa dengan mudah menyerap kekuatan kekacauan ini, tapi sekarang Qin Chen begitu mudah. Sumber kekacauan itu seperti mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam tubuhnya. Itu membuat jantung Hong Huang Zulong berdebar, dan menyadari bahwa apa yang telah diperoleh Qin Chen di dunia api sebelumnya benar-benar luar biasa. Iya, orang-orang ini akan bernasib buruk. Memikirkan kemungkinan tertentu, Hong Huang Zulong menyipitkan matanya dan tersenyum luar biasa, memandangi orang luar seperti Wan Xiu Dizun dan yang lainnya dengan tatapan sombong. Orang-orang ini, siapa yang tidak cukup baik untuk memprovokasi Qin Chen? Bukankah ini mencari kematian sendiri? Qin Chen bersinar, dan upaya bersama Wan Xiu Dizun dan yang lainnya tidak dapat mencegahnya menyerap sumber kekacauan. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa Wan Xiu Dizun malah dijarah dalam proses menyerap sumber kekacauan. Ketika beberapa fragmen kacau terbang ke arah mereka, itu diserap oleh aura kuat Qin Chen dan dibawa pergi secara paksa. Wan Yu Dizun terkejut. Dia bisa mencapai Dizun puncak, tingkat tinggi istana Dewa Bintang ras manusia, dan menguasai kekuatan bintang-bintang. Dia sangat percaya diri, dan sombong. Dia awalnya mencoba menghentikan Qin Chen dan mencoba mengambil kesempatannya, tetapi sekarang setelah konsekuensi bencana terjadi, dia dirampok. Tidak hanya dia gagal menahan Qin Chen sebagaimana mestinya, tetapi dia juga melewatinya dengan kesempatan yang pantas dia dapatkan. Jiu Yue Dizun juga terkejut, rambutnya beterbangan, wajahnya penuh amarah, dan kesempatannya dirampok. Tidak hanya mereka berdua, tetapi klan lain, seperti Gui Chong Dizun dan yang lainnya yang dipanggil untuk mengepung Qin Chen, mereka semuanya juga pusing, karena beberapa sumber kekacauan yang mereka tarik benar-benar dirampok dan terbang menuju Qin Chen. Tidak jauh dari sana, Molly hampir melontarkan kata-kata makian, hampir tidak bisa berkata-kata saat dia melihat cahaya yang berlama-lama di sekitar tubuh Qin Chen. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen begitu hebat sehingga dia bisa menjarah begitu banyak sumber kekacauan dari tangan begitu banyak para master di Zun Puncak. Menyerap sumber kekacauan tidak hanya bergantung pada lokasi, tetapi juga pada daya tariknya sendiri terhadap kekacauan. Pada titik ini, memiliki kekuatan sihir leluhur iblis Luo di tubuhnya bisa membuatnya lebih percaya diri. Bahkan, Molly awalnya memiliki dorongan untuk bersaing dengan Qin Chen. Ketika dia melihat Qin Chen menyerap kekuatan kacau di wilayah aura kacau sebelumnya, Molly sangat tidak yakin, dan leluhur iblis Luo juga sangat tidak yakin. Jadi leluhur iblis Luo memberitahu sebelumnya bahwa jika dia ada di sana, Molly akan menjadi pemenang terbesarnya. Sumber kekacauan. Sebagai leluhur iblis kekacauan, dia sangat akrab dengan jenis nafas ini. Tapi sekarang, Molly dipenuhi keringat dingin dan terlihat konyol. Bukan hanya dia yang terlihat konyol, tetapi leluhur iblis Luo juga tampak terlihat bingung. Sumber kekacauan yang mengepul seperti banjir, mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan, dan berbagai penglihatan memenuhi langit dengan cahaya cemerlang. Adegan ini sangat menakjubkan sehingga leluhur iblis Luo, yang masih berbicara besar sebelumnya, menjadi bingung. Pasti ada harta kekacauan pada orang ini. Ucap leluhur iblis Luo berkata dengan padat. Apa? Harta karun kekacauan? Ucap Molly memandang dengan heran. Ya, jika dia tidak memiliki harta kekacauan di tubuhnya, dia tidak akan pernah bisa menyerap sumber kekacauan dengan kecepatan seperti itu, dan sumber kekacauan itu sangat mengerikan. Bahkan jika anak ini memiliki kemampuan untuk menariknya, dia tidak akan pernah bisa menyerapnya dengan cepat dengan basis kultivasinya, tapi sekarang kamu bisa perhatikan baik-baik. Ucap leluhur iblis Luo dengan sungguh-sungguh dan berkata lagi, setelah sumber kekacauan ini memasuki tubuhnya, seolah-olah itu telah memasuki jurang maut, dan tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dapat dilihat bahwa pasti ada semacam harta karun pada anak ini yang dapat menelan sumber kekacauan ini. Melihat ini, Molly tidak bisa berkata apa-apa, dan tidak dapat berbicara setengah kata pun. Meski dia kaget dan tidak bisa berkata-kata, dia masih memiliki kekuatan sihir.
Dia membual bahwa tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia akan memiliki ciri khasnya sendiri. Dia adalah orang dengan gu iblis kuno, dan dia masih memiliki leluhur iblis Luo di tubuhnya. Bagaimana bisa Qin Chen menduduki pusat perhatian sendirian? Dia mendesak asalnya, bersila dalam kehampaan ini, merasakan kekacauan, dan menarik kekuatan sumber kekacauan. Pada saat ini, tubuh Qin Chen melonjak dalam kekacauan, mengejutkan semua orang. Wan Xiu Dizun dan yang lainnya yang memblokir Qin Chen ketakutan dan marah, dan pada saat yang sama sangat cemas. Dalam situasi persaingan yang kejam ini, panen Qin Chen berarti kekalahan mereka. Pada saat ini, hati Qin Chen merasa nyaman, matanya terbuka dan tertutup, dan sinar cahaya kekacauan samar-samar muncul dari pupil emasnya. Dapat dikatakan bahwa matanya seperti listrik, dan aktivitas darah dan dagingnya sendiri masih meningkat. Di dalam tubuhnya, ada naga yang mengaum, ini adalah saat sumber kekacauan memasuki tubuh, menyatu ke dalam jiwa naga, dan mengembangkan aura alami. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat dan tubuh fisiknya membaik. Hanya dalam 1 jam, kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat pesat, lebih dari 2 kali lipat, dan tubuh naga sejati yang legendaris telah tercapai. Di luarnya, aura naga sejati mekar, dan tubuhnya menjadi semakin bersinar, seperti selapis baja, seperti dewa iblis kuno, kembali dari kebangkitan zaman prasejarah kuno itu. Qin Chen yakin bahwa jika dia bersedia menyerap kekuatan yang cukup dari sumber kekacauan, dia bahkan dapat menyentuh level yang lebih tinggi. Aura kacau yang melonjak di tubuh Qin Chen benar-benar diselimuti oleh sumber kekacauan yang tak terbatas. Saat ini, belum lagi orang-orang seperti Wan Xiu Dizun, Jiu Yue Dizun, Gui Chong Dizun dan lainnya, bahkan orang-orang seperti Yuan Hun Dizun dan Ying Mei Dizun pun terkejut. Bahkan, Pangeran Jinwu dari makam kekaisaran, Serigala Surgawi, Iblis Mati, Iblis Suci, dan kekuatan tertinggi ras manusia lainnya terkejut, karena masing-masing dari mereka sedang menghadapi ketika sumber kekacauan dimulai. Mereka khawatir dan kagum, karena itu adalah sumber kekacauan, kekuatan pembukaan alam semesta, tetapi mengapa Qin Chen yang tidak memiliki pengalaman ini? Dia tampak terlalu damai, bebas dari penindasan sumber kekacauan. Bagi mereka, meskipun mereka dapat menarik begitu banyak sumber kekacauan, mereka tidak berani berintegrasi ke dalam tubuh mereka, karena jika terlalu cepat, maka akan menyebabkan tubuh fisik runtuh, dan mereka tidak dapat menahannya. Saat ini, generasi muda yang basis kultivasinya lebih lemah dari mereka menyerap begitu cepat. Bagaimana dia bisa menyerap asal-usul kekacauan dengan mulut sebesar itu? Bagaimana mungkin? Ucap beberapa ahli kuno menolak untuk menerimanya. Faktanya, Jiu Yue Dizun dan Gui Chong Dizun bahkan lebih kesal, mencoba menghentikan Qin Chen, tetapi sekarang tampaknya dia menjadi semakin sukses. Mungkinkah ada semacam harta aneh di tubuhnya? Pada saat ini, seseorang berkata demikian. Begitu ucapan ini keluar, mata banyak orang kuat yang hadir berkilat. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen dapat menyerap sumber kekacauan ini sendiri, karena bahkan Yuan Hun Dizun dan yang lainnya tidak dapat melakukannya, tetapi jika Qin Chen memiliki harta khusus di tubuhnya, itu sangat mungkin. Tapi harta macam apa itu? Bisakah menyerap asal-usul kekacauan? Aku tahu bahwa orang ini telah memancing harta karun khusus di Danau Jiwa di suatu tempat rahasia sarang naga. Tiba-tiba, di pinggiran bintang-bintang gelap, seseorang yang kuat berbicara di kejauhan. Ini adalah beberapa orang kuat yang tinggal bersama Qin Chen di tepi Danau Jiwa sebelumnya, dan mereka mengatakan yang sebenarnya saat ini. Danau Jiwa itu, yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa. Anda bisa memancing banyak harta karun darinya. Harta macam apa yang ditangkap bocah naga sejati ini? Aku tidak tahu, tapi dia tidak menangkapnya sendiri, tetapi menjatuhkan udang karang ke Danau Jiwa sebelum mengambil harta karun itu. Apa? Mustahil. Danau Jiwa sangat berbahaya. Saya khawatir bahkan Tianzun tidak bisa masuk. Lalu udang karang macam apa yang bisa masuk ke dalamnya? Aku tidak berbohong, ini yang aku lihat dengan mataku sendiri. Berbagai pendapat datang dari para master terhormat dari 10.000 ras. Mendengar ini, Yuan Hun Dizun dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah pergi ke alam rahasia sarang naga,
Tetapi mereka juga mendengar dari beberapa orang bahwa ada alam rahasia mengerikan yang penuh dengan pohon senlong, yang kemungkinan besar merupakan habitat keluarga naga kuno tertentu. Sangat mungkin anak laki-laki dari klan naga sejati benar-benar mendapatkan semacam harta karun darinya. Alam rahasia sarang naga, bukankah itu barang lama? Ucap leluhur iblis Luo tiba-tiba berbisik. Senior, apa yang kamu katakan? Ucap Molly terkejut. Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan benda tua itu. Ucap leluhur iblis Luo mengerutkan kening dan melanjutkan, namun, bahkan jika itu adalah benda tua, tidak mungkin anak ini menyerap kekuatan sumber kekacauan dengan begitu cepat. Saat ini, ada diskusi di mana-mana di lapangan, tetapi Pangeran Jinwu dan yang lainnya terlihat aneh. Mereka tahu bahwa Qin Chen juga mendapatkan warisan yang mengerikan di dunia api. Pada saat itu, di tangga, aura kekacauan melonjak, penglihatan memenuhi langit, dan manfaat yang diperoleh Qin Chen di tempat misterius itu benar-benar luar biasa. Namun, mengenai masalah dunia api, Pangeran Golden Crow secara alami tidak akan berbicara, karena putra Huoluan terbunuh di sana, semua orang memiliki andil, dan tidak ada yang ingin menimbulkan masalah. Anak ini tidak hanya mendapatkan harta karun di sarang naga, dia juga mendapatkan harta kekacauan dalam misteri api teratai. Ada kekacauan di tempat rahasia itu, yang luar biasa dan berisi aturan kacau. Apakah orang ini dapat menyerap asal-usul kekacauan begitu cepat karena ini? Pada saat ini, serangkaian suara suram terdengar, tidak tahu dari mana asalnya. Siapa ini? Gumam Pangeran Jinwu tiba-tiba menatapnya. Beraninya berbicara tentang dunia api. Apakah tidak ingin hidup lagi? Namun, suara itu datang dari area atmosfer yang kacau di antara para bangsawan dari 10.000 ras. Itu suram dan sangat berkabut, dan setelah dicermati, orang tidak tahu dari mana asalnya, dan tentu saja mereka tidak tahu siapa yang mengatakannya. Selain itu, orang ini juga mengetahui risikonya, dan setelah berbicara, dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Namun, meski begitu, berita telah menyebar. Berapa banyak manfaat yang didapat bocah naga sejati ini dari Vientiane God Tracer ini? Banyak orang mengisap udara dingin. Untuk sementara, penonton gempar, dan banyak orang memandang Qin Chen dengan mata berapi-api. Setidaknya ada dua harta luar biasa pada bocah klan naga sejati ini. Bahkan tidak jauh dari sana, mata dari orang kuat teratas seperti Yuan Hun di Zun berkilat. Meski mereka adalah pemimpin yang berada di puncak di Zun dan memiliki banyak hasil panen di sini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka mendapatkan harta karun yang menantang surga. Apakah ini benar-benar keberuntungan bocah naga sejati? Namun, meskipun mereka mendambakan harta Qin Chen, tidak ada yang melakukannya saat ini. Dalam gelombang yang kacau ini, jika seseorang tidak berhati-hati, mungkin semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Mata Wan Xiu di Zun dingin. Meskipun Qin Chen telah merampok kesempatan mereka, mereka tidak berhenti, dan mereka semua berjuang untuk sumber kekacauan dengan seluruh kekuatan mereka. Masalah sumber kekacauan ini, mendapatkan setitik untaian adalah peluang, yang dapat memperluas batas atas pencapaian tertinggi mereka dalam hidup ini. Ini sama saja dengan meninggikan langit-langit, membuat hidup mereka lebih cemerlang dan menakjubkan. Jalan menuju Tianzun bahkan tepat di depannya. Oleh karena itu, meskipun setiap orang merasa tidak nyaman, mereka tetap berpacu dengan waktu, memperkuat diri, dan memahami sumber kekacauan yang terbang ke arah mereka. Tapi segera, Wan Xiu di Zun dan yang lainnya tidak bisa duduk diam, mereka tidak bisa menyerap sumber kekacauan setelah gagal menahan Qin Chen. Di area ini, ada banyak lingkaran cahaya hijau di luar tubuh Qin Chen, dengan aura kacau yang mengerikan, tetapi ada aura primitif di dalamnya, seperti lubang tanpa dasar, menyerap materi kacau dengan gila-gilaan. Orang-orang menemukan bahwa aura hijau di luar tubuh Qin Chen hampir membentuk pusaran air. Efeknya terlalu menakjubkan, itu berputar dengan panik, menjarah sumber kekacauan orang-orang di sekitarnya, dan tidak mungkin untuk dicegah. Saat ini, Jiu Yue di Zun dan yang lainnya ingin menangis tanpa air mata. Mereka masih bisa menyerap banyak sumber kekacauan sebelumnya. Setidaknya, di dunia ini, mereka tidak kalah dengan siapapun. Mereka semua adalah di Zun puncak,
dan bahkan mereka memiliki metode rahasia dapat menyerap sumber kekacauan lebih baik daripada tetua puncak dari ras lain. Tapi sekarang, mereka tidak bisa berkata-kata. Sekelompok orang di depan Qin Chen hanya dapat menstabilkan sementara 2 atau 3 dari 10 sumber kekacauan. Selebihnya, itu semua tertarik oleh Qin Chen, yang membuat mereka runtuh. Beberapa master dari ras lain bahkan menyesali mengapa mereka harus menentang Qin Chen untuk menjilat kekuatan ras manusia teratas. Kepala rambut Wan Xiu Dizun penuh bintang dan menari dengan liar. Matanya setajam listrik. Dia benar-benar ingin membunuh Qin Chen dengan tangannya. Jiu Yue Dizun gemetar dengan jari-jarinya, nafas gunung suci kuno di tubuhnya melonjak, dan dia ingin membombardirnya beberapa kali, tetapi dia menahannya. Karena pada saat ini gelombang kekacauan terlalu tinggi, dia tidak ingin bertindak gegabah. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dibombardir oleh gelombang kekacauan dan terbang keluar. Semuanya, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menyerap sumber kekacauan ini. Saya khawatir akan sulit untuk menolak anak ini. Kita harus bergandengan tangan. Terlepas dari apakah kita dapat menyerapnya, pertama-tama kita harus menarik kembali sumber kekacauan yang telah ditarik oleh anak ini. Ucap seseorang berkata dengan dingin, mengklarifikasi tujuannya. Ini membuat banyak orang mengangguk. Banyak orang menembak secara langsung, dan aura menakutkan melonjak bersamaan. Lebih dari selusin orang kuat yang memblokir Qin Chen, menyatukan kekuatan mereka bersama untuk menarik sumber kekacauan dan tidak membiarkan Qin Chen menyerapnya sendirian. Namun, hasilnya sia-sia. Lebih dari selusin dari mereka bergabung, dan efeknya tidak banyak berpengaruh, dan itu tidak menyebabkan terlalu banyak halangan bagi Qin Chen. Sebagian besar dari mereka terbang melewati Qin Chen, dan Qin Chen masih menyerap esensi kekacauan, fisik semakin kuat dan kuat. Ini membuat semua orang berubah warna. Hei, anak laki-laki dari klan Iblis Bulan, apakah kamu tidak ingin membunuh bocah naga sejati ini? Pada saat ini, Gui Chong Dizun berbicara dan tiba-tiba berkata kepada Molly. Ini menyebabkan semua orang menoleh. Bocah naga sejati ini terlalu berlebihan. Itu telah menyerap terlalu banyak sumber kekacauan. Hampir semua sumber kekacauan di sini telah diserapnya. Bisakah kamu masih menanggungnya? Kata Gui Chong Dizun dengan kekuatan menyihir dalam suaranya. Semua orang tiba-tiba menunjukkan semangat mereka. Mereka bisa melihat rencana Gui Chong Dizun. Memang, Molly datang ke sini bersama Qin Chen, dan hubungan di antara mereka baik. Tetapi setelah Qin Chen menyerap sumber kekacauan dengan sangat gila, menyebabkan Molly untuk tidak menyerap sumber kekacauan sama sekali. Jelas, Gui Chong Dizun mengambil kesempatan seperti itu untuk memprovokasi hubungan keduanya. Molly membuka matanya, melirik Gui Chong Dizun, dan berkata, Kakak Long Chen adalah temanku, apa yang tidak bisa aku tanggung? Ucap Molly dengan ringan. Saya kira tidak demikian. Ucap Gui Chong Dizun matanya berkedip, dan gelombang kekuatan tak terlihat menyebar, dan berkata lagi, kamu menganggapnya sebagai teman, tetapi dia mungkin tidak menganggapmu sebagai teman. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menelan begitu banyak sumber kekacauan dan tidak memberikannya kepadamu? Menurut daya tarik orang ini pada sumber kekacauan, seharusnya tidak ada masalah untuk memberimu sedikit sumber kekacauan. Ketika kata-kata Gui Chong Dizun jatuh, Molly melihat Qin Chen, tiba-tiba wajahnya menjadi buruk. Hah, apakah provokasi ini berhasil? Gumam banyak orang tercengang, tapi segera, mata Wan Xiu Dizun berkilat dan mereka sudah melihat petunjuknya. Kekuatan tak terlihat melonjak melalui tubuh Gui Chong Dizun, dan kekuatan tak terlihat ini meresap keluar dan memengaruhi kekuatan Molly. Ini teknik menyihir. Gumam banyak orang mengubah warna mereka dan mata mereka menjadi serius. Ini adalah metode khusus Gui Chong Dizun dari klan Iblis Serangga. Itu dapat menggunakan semacam kekuatan spiritual untuk membingungkan orang lain, secara langsung menyerang pikiran orang lain, dan mengganggu penilaian orang lain. Di luar dugaan, Gui Chong Dizun begitu berani, dan jika dia tidak berhati-hati, dia pasti akan menyebabkan kerusakan parah pada dirinya sendiri di tempat seperti itu. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Ucap Molly dengan dingin. Tembak anak ini, kami akan membantumu. Pada saat itu, selama kita mengusir bocah ini, kita semua bisa menyerap sumber kekacauan itu.
Ucap Gui Chong Dizun dengan aura yang tidak bisa dijelaskan dalam nada suaranya. Yah, tidak apa-apa bagiku untuk mengambil tindakan. Apakah ada manfaatnya? Ini tidak baik. Aku tidak ingin melakukannya. Ucap Molly dengan sedikit perjuangan di wajahnya, seolah-olah dia terjebak dalam keraguan-raguan tertentu, dan kesadarannya sedikit bingung. Bunuh dia? Bukankah kamu punya harta? Ucap Gui Chong Dizun dengan suara lemah. Tidak, aku tidak akan melakukannya tanpa harta. Kata Molly dengan ringan. Hati Gui Chong Dizun tertekan. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah kotak batu giok hitam terbang dan jatuh ke tangan Molly. Ini adalah harta karun yang didapat kursi ini di sini. Apakah kamu siap melakukannya sekarang? Molly mengambil kotak batu giok dan menggelengkan kepalanya. Satu harta tidak cukup, dan satu lagi masih kurang lebih sama. Kamu, ucap Gui Chong Dizun tercengang, dan kemudian tiba-tiba sadar, kamu tidak di bawah kendaliku. Gui Chong Dizun menjadi gila, dan penampilan Molly jelas menyita kendalinya sendiri.